sama Pak Prabowo itu niatnya tulus. Dan juga bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira ada... Ini senior saya. Dulu saya Persib masih ecek-ecek, beliau udah komandan. Yang kita dapat ini dengan susah payah, ya bayangkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai terkuak pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto seusai hubungan makin lengket. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan terkuak pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto seusai hubungan makin lengket. Video terkuak status Prabowo Titik Soeharto makin lengket usai ditetapkan Presiden terpilih 2024. Titik Soeharto diketahui hadir dalam penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Rabu, tanggal 24 April tahun 2025. Sebelumnya, Prabowo dan Titik sama-sama menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan memenangi Pilpres 2024. Banyak yang bertanya-tanya mengenai status keduanya. Sebagai informasi, status pernikahan Prabowo Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang mencalonkan diri jadi capres, saat itu Titik juga maju sebagai calon legislatif Caleg DPR RI Dapil DIY. Di dalam dokumen milik Prabowo status pernikahan mereka tertulis pernah. Sementara, Titik hanya menulis huruf P yang sama artinya, yakni pernah menikah. Asteris, status perkawinan Prabowo Titik tertulis, pernah, apa maknanya? Belakangan ini, ramai pemberitaan soal status perkawinan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan mantan istrinya, Titik Soeharto. Keduanya menjadi sorotan akhir-akhir ini karena kerap tampil bersama. Misalnya saja saat Titik hadir dalam penetapan Prabowo sebagai capres terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Titik juga beberapa kali memamerkan momen kebersamaannya dengan Prabowo dan anak mereka, Didiet Hedi Prasetyo. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Berdasarkan dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis pernah. Takut disomasi, penyanyi Cafe Ogah nyanyikan lagu. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai Caleg DPR RI, yang berarti pernah. Titik maju sebagai calon anggota legislatif Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Lantas, apa arti pernah kawin dalam status perkawinan? Bedakah dengan status bercerai? Menurut pengacara dari kantor hukum Ongko Purba & Partner, R. Ahmad Zulfikar Fauzi SH, status pernah kawin itu merupakan akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan, atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perkawinan, yang mengatur soal batalnya perkawinan. Adapun soal perceraian, permohonan talak diatur dalam pasal 39 UU Perkawinan. Ia juga menyampaikan perbedaan alasan pembatalan perkawinan dan perceraian menurut hukum. Berdasarkan pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, syarat atau alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut. 1.
Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang. 2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Sementara itu, alasan perceraian dimuat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. 6 alasan itu sebagai berikut. 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Didorong rujuk, ini status perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto. Ormas Sayap PAN, Perempuan Amanat Indonesia Puan ingin mempersatukan kembali Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang sempat berpisah. Sebenarnya seperti apa status keduanya saat ini? Menurut banyak pihak, Prabowo dan Titik yang memiliki seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo tersebut tak pernah berpisah secara resmi. Memang antara Prabowo dan Titik seolah tak pernah ada perceraian. Elit Gerindra menuturkan hubungan keduanya sangat harmonis hingga kini. Hubungan Pak Prabowo dan Mbak Titik sangat baik, kata Fadli kepada Detikcom, Senin 21/4 lalu. Kebersamaan di perayaan ulang tahun Titik Soeharto pada Minggu 20/4 malam menunjukkan bahwa keduanya tetap menjaga hubungan baik. Bahkan Prabowo datang lebih awal sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ke kediaman Mbak Titik di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo berada di kediaman Mbak Titik hampir 2 jam, tentu saja ada sang anak didiet Prabowo yang baru pulang dari luar negeri. Namun ternyata Prabowo dan Titik menulis status pernikahan berbeda. Dalam biodata pencalegan Titik menulis status perkawinan, pernah kawin, sementara Prabowo menulis status perkawinan, cerai. Data perkawinan keduanya ada di situs resmi KPU. Namun hubungan Prabowo dan Titik belakangan semakin hangat. Titik tak segan menyebut Prabowo capres terbaik saat ini. Saya rasa itu yang terbaik ya. Sudah dijelaskan oleh Pak ARB Ketum Golkar Abu Rizal Bakri Ical, itu terbaik bagi bangsa dan negara, ujar Titik jelang rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2014. Sebagai mantan istri Prabowo, Titik menjelaskan hubungan secara personal dengan Prabowo berlangsung baik. Apalagi ada anak yang menjadi buah pernikahan mereka berdua. Saya juga punya anak, kita selalu berhubungan baik kok, ucap Titik. Lalu mungkinkah Prabowo dan Titik rujuk dan bersama-sama menuju istana? Perjalanan pernikahan Prabowo Titik Soeharto. Menarik memperhatikan perjalanan hidup dan pernikahan mereka. Prabowo adalah orang yang beruntung dari berbagai macam aspek kehidupan. Mulai dari karir, pernikahan hingga kepada risiko yang harus dihadapi. Prabowo jadi mantu orang nomor 1 diri tentu saja merupakan suatu keberuntungan baginya. Karena tidak semua orang bisa menjadi mantu presiden. Tetapi ada risiko mengintai seorang Prabowo, yakni fitnah. Menjadi jenderal bintang 3. Bagi seorang Prabowo yang cerdas dan punya leadership yang bagus, maka menjadi mantu Presiden RI merupakan nilai tambah tersendiri.
Prabowo menjadi Jenderal Bintang 3 dalam usia yang masih muda. Waktu tahun 1998 Prabowo sudah menjadi Danjen Kopassus. Tapi semua ada risiko. Waktu itu Prabowo difitnah menculik mahasiswa. Prabowo juga difitnah dekat dengan para pejuang reformasi seperti Amin Rais. Pernikahan mereka terancam. Setelah fitnah demi fitnah publik dibuat tahu bahwa Prabowo dipecat dari Dinas Militer Dewan Militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto. Tidak itu saja Prabowo menjadi terusir dari Cendana. Ini berarti bahwa beliau dipisahkan dengan anak dan istri beliau. Prabowo dipisahkan dari istri dan anak beliau. Publik dibuat tahu bahwa penderitaan Prabowo dan Titik merupakan korban dari kegentikan politik kala itu. Pelajaran berharga. Para pemimpin dunia termasuk para nabi afalah kumpulan orang-orang yang menderita sebagai bagian dari risiko kehidupan, karir dan kelebihan yang MER3K miliki. Prabowo menjadi Presiden RI kedua. Maka ada risiko yang mesti diterima. Alhamdulillah Prabowo ada modal yang bagus yakni ikhlas. Kini Prabowo jadi Presiden RI ke-8. Itu juga berkah doa Pak Harto. Seakan-akan Prabowo dipesan oleh Pak Harto nanti kalau sudah jadi presiden boleh kembali ambil istri dan anakmu. Semoga Pranowo sukses menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Amin Ira. Jarang terekspos, inilah foto resepsi pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto dengan konsep adat Jawa. Di balik pencapaian Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang luar biasa, rupanya ada cerita masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi sorotan. Seperti diketahui, Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana. Hal itu tak lepas dari sosok putri Presiden kedua RI, Soeharto, Titik Soeharto yang berhasil merebut hati Prabowo. Keduanya sempat merajut biduk rumah tangga bersama. Namun, tak banyak yang tahu soal momen keduanya melangsungkan pernikahan di masa lampau. Tentu banyak yang penasaran dengan foto pernikahan Prabowo dan Titik yang jarang terekspos bukan? Beberapa waktu lalu, akun Instagram @jejaksoeharto mengunggah sebuah foto lawas. Di dalam unggahan tersebut, tampak beberapa sosok yang berpose anggun. Sosoknya tak lain adalah keluarga Prabowo Subianto beserta keluarga Titik atau Siti Hediati Haryadi. Masing-masing dari keluarga tampak mengapit keduanya di atas pelaminan. Diketahui, pada saat itu ternyata adalah momen resepsi pernikahan dari Sang Letnan Jenderal TNI dengan Titik Soeharto. Keduanya melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMI, Jakarta. Upacara resepsi pernikahan Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Jakarta. Demikian keterangan unggahan tersebut. Prabowo Subianto adalah putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Gerindra ini tak lain memiliki darah Jawa dan Minahasa. Namun, Prabowo kala itu memilih untuk mengusung pernikahan bersama Titik dengan adat Jawa. Keduanya terlihat anggun dan elegan mengenakan busana paes ageng. Sementara, kedua orang tua Titik serta Prabowo sama-sama mengenakan kebaya serta surjan yang tampak serasi. Keempat sosok yang tengah mengapit mempelai pun bukan orang sembarangan. Tampak di sisi kiri Soeharto yang masih menjabat sebagai presiden didampingi sang istri, Tien Soeharto. Sedangkan di sisi paling kanan terlihat Sumitro Joyo Hadikusumo yang tak lain adalah mantan menteri di beberapa sektor. Dari kiri ke kanan, Soeharto, Bu Tien, Prabowo, Titik Soeharto, Dora Sigar, dan Sumitro Joyo Hadikusumo, demikian dikutip dari keterangan unggahan. Namun demikian, pernikahan Prabowo dengan Titik Soeharto harus kandas. Keduanya resmi bercerai pada tahun 1998. Dari pernikahan itu, Prabowo dan Titik dikaruniai satu orang putra bernama Didit Hedi Prasetyo. Melihat foto yang jarang terpublikasi tersebut membuat warganet cukup kaget. Tak sedikit yang merasa takjub dengan penampilan Prabowo, Titik, hingga masing-masing keluarga dari mempelai. Mereka disebut anggun dan berkelas saat mengenakan pakaian adat. Bahkan ada pula yang berharap jika Prabowo dan Titik bisa rujuk kembali.
Sakral, cantik, anggun, dan bermartabat, tulis akun @aridaait. Masya Allah, anggun berwibawa, tulis akun @srirusmiatio. Dengan adat istiadat budaya Jawa yang kental, sebagai anak bangsa kekaguman pada kearifan lokal budaya acara Mbak sama Mas Prabowo sangat luar biasa, tulis akun @sitinuras123. Royal Wedding dengan kearifan lokal, budaya dan politik ketatanegaraan, tulis akun @ringgit. Sangat khas tradisi Jawanya, tulis akun @malik_al_zaidan. Romansa antara Prabowo dan Soeharto. Satu yang tampaknya pasti, tak ada yang berani bertanya kapan menikah ke Prabowo Subianto bin Sumitro Joyo Hadikusumo. Waktu ada pembajakan pesawat Woyla pada 1981, usia Kapten Prabowo ini sudah 30 tahun. Sang kapten sudah berada lebih dari 5 tahun di Korps Baret Merah. Tapi di korps itu, bukan Prabowo saja yang dianggap telat menikah. Seniornya, Sintong Hamonangan Panjaitan, baru menikah dengan Lentina Napitupulu pada 1971. Saat itu Sintong berusia sekitar 31 tahun dan juga berpangkat kapten. Sementara itu, Beni Murdani yang lebih senior lagi, menikah pada 1964. Usia Beni kala itu sudah 32 tahun, dan menjabat sebagai mayor. Namun Prabowo bukannya tak pernah punya gandengan romantis. Dalam biografi sang ayah, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang 2000-416-417 disebut bahwa Prabowo pernah punya hubungan istimewa dengan seorang gadis dari Yogyakarta. Sayang hubungan itu kandas. Prabowo dianggap terlalu fokus pada karir militernya. Setelah putus, Prabowo berangkat ke Jerman Barat pada 1981 untuk berlatih di GSG 9, Satuan Elit Polisi Anti Teror. Usai mengikuti pelatihan, Prabowo punya pacar baru. Sumitro kaget melihat siapa pacar anaknya itu, Siti Hediati Haryadi, mahasiswinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus putri Presiden Soeharto. Hubungan ini tampak serius, sebab selain mengenalkan pada keluarganya, Prabowo juga membawa ke rumah neneknya, Siti Katumi Wirodiharjo. Pada awalnya Sumitro agak was-was dengan hubungan itu, karena ketika masih menjabat Menteri Perdagangan Sumitro pernah menolak titah Tien Soeharto untuk memberikan hak impor cengkeh kepada Sukamdhani Shahid. Penolakan ini belakangan jadi masalah. Sumitro tak ingin agar hubungan Prabowo dan membawa masalah baru. Kalau kali ini kau tidak serius, payah deh kamu, ujar Sumitro kala itu. Rupanya, hubungan Prabowo dan ini sudah diketahui juga oleh Bu Tien. Suatu hari Bu Tien bertemu dengan Sumitro. Pak Mitro, bagaimana? Tanya Bu Tien membuka obrolan. Yang ditanya tak paham arah pertanyaan itu, dikira menanyakan kabar. Baik-baik saja, Bu. Bagaimana anak-anak kita? Sumitro akhirnya tahu arah pembicaraan itu. Ya, kita serahkan saja pada anak-anak, Bu, jawabnya bijak. Setelahnya Sumitro pun melamarkan untuk Prabowo. Acara lamaran ini tidak dilakukan dalam bahasa Jawa karena ibu Prabowo adalah orang Minahasa. Keluarga Soeharto pun tidak keberatan menerima Prabowo, meskipun masih berstatus sebagai mahasiswi kala itu. Dua keluarga itu tampak berusaha terima, jika kondisinya, yang satu perwira yang tak mengerti adat Jawa dan yang wanita masih suka disko. Soeharto, keluarga dan juga ajudannya pun sibuk. Ada 300-an orang yang jadi panitia. Suyono, yang belakangan jadi Kepala Staf Umum ABRI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, pun masuk dalam kepanitiaan. Acara pernikahan disiapkan dalam waktu 60 hari. Pesta pernikahan tersebut terlaksana di Taman Mini Indonesia Indah TMI, tulis Beni Siga butar-butar dalam Suyono, bukan puntung rokok 2003/101. Mereka menikah pada Minggu Wage tanggal 8 Mei tahun 1983. Malam minggu sebelumnya tak lupa diadakan kenduri. Acara nikahnya secara Islam. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jenderal M. Jusuf,
mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Kiai Haji Muchtar Nasir, Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya membacakan khotbah nikah. Acara ini berjalan lancar dan rapi. Selalu Bapak yang menyusun acaranya, aku Tien Soeharto kepada Tempo, tanggal 14 Mei tahun 1983. Pelaksananya anak-anak, adik-adik ibu, adik-adik bapak. Demi acara pernikahan ini, Soeharto sudah meliburkan acara kenegaraannya sejak beberapa hari sebelum acara. Tak hanya itu, Soeharto bahkan rela turun ke lapangan memeriksa tarup di rumah Jalan Cendana. Soeharto bahkan tidak keberatan memberi penjelasan soal keris kepada muda-mudi yang ada dalam acara persiapan. Robert Edward Elson dalam Soeharto, sebuah biografi politik 2005/476 menyebut bahwa Prabowo dan Titik menikah dengan upacara yang megah. Acara dilakukan dengan adat Jawa. Ada sungkem-sungkemnya dan suap-suapannya. Seperti dilaporkan Tempo, acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus karena cuaca hari itu cukup bersahabat. Gerimis baru turun kecil-kecil pada pukul 13. Ketika tamu-tamu perlahan-lahan menghilang pulang. Pawang memang menjamin sampai pukul 2 kok, kata seorang panitia seperti dikutip Tempo. Dilaporkan pula, sekitar 2 km dari tempat hajatan itu, hujan deras turun. Acara tidak hanya dilangsungkan di Taman Mini, keluarga laki-laki pun bikin hajatan. Senin malam, esok harinya, tanggal 9 Mei tahun 1983, acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta. Pengantin laki-laki memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Baret Merah. Sementara pengantin perempuan mengenakan pakaian adat Jawa. Usai menikah, Titik mengaku pada Tempo ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sudah masanya berhenti macam-macam, ujarnya. Tempo juga iseng bertanya soal hobi disko Titik. Sudah pensiun, jawabnya. Tempo lantas bertanya banyak hal pada Titik, yang sebenarnya menampakkan perbedaan cukup kentara antara Prabowo dan Titik. Misalkan, Titik geli pada cacing ataupun tidak suka naik kuda. Anda suka berkebun, geli sama cacing. Main bowling, kadang-kadang. Berenang, nggak seberapa. Naik kuda, nggak suka. Golf, nggak suka. Disko, sudah pensiun. Baca buku, kadang-kadang. Kalau ada waktu, kalau nggak malas, suka masak, kalau punya rumah sendiri baru masak, sekarang belum, hobinya baru makan saja. Setelah pernikahan itu, Titik tidak hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Titik juga hendak menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI. Maklum sudah tingkat V. Di tahun berikutnya, Titik belum juga lulus kuliah, karena sibuk dengan kelahiran putranya, Regowo Hedi Prasetyo alias Didiet. 2 tahun setelah menikah barulah Titik menjadi sarjana ekonomi. Di tahun-tahun terakhir kepresidenan Soeharto, Prabowo Titik berpisah, walau beberapa kali santer diberitakan mereka akan rujuk. Ini status perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto. Mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto, turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra semata wayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Sejumlah spekulasi dari pertemuan Megawati dengan utusan Prabowo. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya,
masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Status keduanya status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik yang juga kader Partai Besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti pernah. Kisah cinta dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.